Halo dan selamat datang di Aftersound Review, dan kali ini gue kedatangan barang baru yang mulai hype di luar negeri, dan ini dari brand baru tapi langsung beberapa reviewer tuh udah dapet bilang ini mantep banget, dan ini adalah dari T-Force Yuanli. Sebelumnya thank you dulu untuk T-Force yang udah kirimin barangnya ke gue untuk di review. Dan seperti biasa gue akan bahas dari build, fit, frequency response, suara, dan juga perbandingannya. By the way, gue harus sedikit komen dulu, ini menggunakan satu dynamic driver dan dia harganya sekitar $99. Belum ada yang distributor yang gue tahu sih, maksudnya di sini selain Kuping Kaleng Indonesia, dan gue kurang tahu di Indonesia harganya berapa. Tapi dengan kurs segini $99 ya, gue mungkin sekitar 1,5 ke atasan dikit lah. Oke, untuk build quality dari T-Force Yuanli ini buat gue sih mantep banget ya. Mulai dari housingnya sendiri ini full metal, dan juga dia kerasa sedikit bulky, mungkin kelihatannya kayak C3i3, tapi ini jauh lebih kecil berasanya, dan sedikit ada berat metalnya gitu yang cukup meyakinkan, dan juga sampai ke nozzle-nya pun dia pakai bahan metal. Jadi overall memang mantep banget untuk build quality housingnya. Kabelnya ini gue kurang suka sih, karena kabelnya walaupun kerasa bagus ya, smooth kayak gini, tapi agak springy, nggak terlalu fleksibel, dia toeng-toeng begini. Walaupun tidak terasa ada mikrofonik, mikunya jatuh. Lalu kemudian dia bagian bawahnya sendiri twisted ya, tuh. Dan warnanya copper, tapi ini sangat mengingatkan gue sama kabelnya Tin T4. Kalau misalkan pernah coba kabel Tin T4, ya seperti itu rasanya. Untuk fittingnya sendiri, buat gue ayam ini mantap banget. Ini mungkin kelihatannya rada gemuk dan dari metal mungkin kelihatannya kurang enak, tapi kalau dipakai ini ngepas guys, di telinga gue ngepas banget. Ini sangat-sangat enak, gue bener-bener bisa pakai ini lama dan tidak terasa berat. Kabelnya pun juga masih berasa fleksibel. Gue nggak tahu sih kabel ini bakal berasa nantinya keras apa enggak, tapi so far gue pakai cukup oke, cuman memang tidak terlalu fleksibel aja. Tuh, nggak digoyang-goyang gini, tidak terlalu fleksibel, jadi kalau ketekuk kurang enak. Tapi fitting ayamnya sendiri sangat-sangat enak. Oke, untuk frekuensi response dari T-Force Yuanli ini, buat gue, ini mengingatkan gue sama ayam dengan Harman-ish neutral frequency response ya, seperti Moondrop Aria ataupun Moondrop KXSS. Ini gue tunjukin nih. Ini Moondrop Aria dan ini Moondrop KXSS. Ya emang Aria sama KXSS mirip banget sih frekuensi response-nya. Nah, tapi di sini kelihatan bahwa upper mid range-nya itu perbedaannya cukup gede, sampai sekitar 5 dB untuk si Yuanli ini, sehingga gue yakin di upper mid range yang semaju ini untuk beberapa orang bisa cukup berasa shouty. Jadi dia vokalnya bisa maju banget, bisa kayak teriak banget. Nah, tapi bassnya ini kontrolnya udah bagus, dan juga sub bassnya bagus. Upper mid range-nya aja tinggi, tapi habis itu treble-nya tidak terlalu extended. Kelihatan habis itu roll off, habis upper mid range rise di sekitar sini. Nah, kalau dibandingin Weezer HE01, sebenarnya upper mid range raise-nya agak mirip. Weezer tapi masih lebih turun sedikit ya, nggak setinggi Yuanli. Mid bass-nya gedean di Weezer HE01, dan juga habis itu dia punya treble roll off yang lebih dalam lagi si Weezer HE01, sehingga buat gue itu menyeimbangkan upper mid range yang lebih tinggi. Jadi Yuanli ini bakal tetap lebih berasa shouty dibandingin Weezer HE01. Oke, untuk suara dari Yuanli ini sendiri, gue pakai iBasso DX160, Kidix 5K, dan juga FIX DST, dan juga HP gue sendiri. Dan buat gue agak susah di drive sebenarnya untuk si Yuanli ini sendiri. Jadi gue berharap kalian coba pakai source yang powerful. Dan gue udah coba untuk dengan source berbalance dan menggunakan kabel balance ini lebih bisa mengeluarkan potensialnya lagi untuk si Yuanli ini. Oke, langsung aja kita bahas secara tonalitas. Buat gue Yuanli ini termasuknya somehow rada Harman-ish, tapi upper mid range-nya itu dimajuin lagi. Jadi gue yakin buat beberapa orang ini bakal termasuk kategori shouty. Tapi secara kualitas suara sebenarnya untuk detail lumayan bagus. Oke, langsung aja gue ngomong dulu dari bass-nya. Ini adalah bass yang gue suka. Langsung dari awal gue suka. Dia gebuk, dia bisa dalam. Gue nggak yakin buat bass head juga sih, tapi gue sukanya kualitas bassnya itu dia gebuk bulat, ceduk, pukul ke dalam gitu. Gue dengerin EDM, gue dengerin kayak Kygo ataupun Marshmello ketika bass drop, itu gue ngerasa asik banget. Gue dengerin Old City yang The Verge, itu juga asik lagunya. Ketika di Out of the Verge of the Last of Our Love Tonight, itu berasa bassnya asik banget.
Dan ya gue denger lagu pop pun biasa tetap berasa kualitas bass yang pukul sampai dalamnya itu berasa asik. Jadi ini bass yang gue ngomong versatile, bisa dibawa lagu apa aja oke. Nah, untuk mid range-nya ini yang bisa bikin orang mungkin suka nggak suka. Karena gue sendiri masih ngerasa mid range-nya ini terlalu shouty. Di beberapa lagu, apalagi lagu kasih Ariana Grande ataupun Ed Sheeran kesini, itu gue susah denger buat waktu lama, terlalu intens, itu maju banget vokalnya dan cukup kayak teriak, rasanya kayak diteriakan di kuping, sedikit kasar juga. Itu yang gue kurang suka di bagian shoutiness mid range-nya ini sendiri. Tapi kalau misalnya dibilang clear dan maju, iya juga sih. Tapi buat agak kasar dan juga terlalu kayak teriak. Jadi kuping gue kurang bisa tahan untuk dengar lama. Buat vokal cowok ataupun vokal cewek juga sama. Seperti yang tadi gue bilang, kalau kasih lagu yang rekamannya kurang bagus gitu. Gue suka Ed Sheeran lagu-lagunya, tapi rekamannya tuh banyak rekamannya jelek. Galway Girl aja deh, pakai tuh lagu Galway Girl kesini. Gue nggak kuat. Lalu kemudian cobain lagu Ariana Grande aja yang One Last Time kesini. Itu juga cukup menyakitkan somehow. Oke, kemudian untuk treble-nya sendiri buat gue ini treble yang cukup roll off. Jadi lucu ya, upper mid range cukup intens, tapi habis itu treble-nya roll off, turun. Jadi gue dengerin cymbal itu tidak secemerlang, tidak seceras di dunia nyata aslinya. Dia lebih kayak rada sedikit mundur. Tapi yang gue mau bahas, gue denger detailnya tuh cukup bagus loh, aneh juga. Jadi di banyak lagu, gue ngerasa detail cymbal-nya nggak dimajuin, tapi ketika ada cymbal gitu, itu cymbal ataupun hi-hat ya, itu gue ngerasa detail ces-cesnya itu dapat bagus, dan juga gue bisa ngerasa itu lebih ada dibandingin kayak Wizard Hi-01 gitu. Dua-duanya gue ngerasa treble-nya tidak terlalu extended, tapi detailnya gue jelas lebih dapat di Yuan Lee ini. Nah, kemudian untuk secara teknikalitas, buat gue Yuan Lee ini seperti apa ya? Untuk soundstage sendiri sebenarnya kayak bola medium. Nah, itu tapi gue nggak ngomong gede-gede banget, cuman memang untuk live music masih berasa lumayan oke, lumayan berasa lega gitu, masih rada lumayan 3D, nggak kecil-kecil amat sih. Nah, untuk separation level, gue ngomong sebenarnya bagus kalau gue kasih lagu yang lembut gitu, gue kasih lagu Olivia Ong, Joyce Chu gitu, gue ngerasa sebenarnya separasi cukup bagus, detail cukup bagus, tapi yang masalah itu ketika gue play lagu kayak Kenshi Yonezu kan agak kadang-kadang teriak gitu. Shoutiness-nya itu bisa bikin kuping gue agak capek, dan jadi gue nggak perhatiin detailnya gitu, gue malah perhatiin ke shoutiness-nya itu sendiri. Jadi gue kurang suka di bagian itunya karena agak kehalang shoutiness-nya itu sendiri. Nah, langsung aja gue bandingin sama beberapa. Ada Wizard Hi-01 sih, terutama yang di harga 1 jutaan yang gue selalu jadiin benchmark. Buat gue Wizard Hi-01 ini memang kalau ngomong detail itu tidak detail soundstage tidak sebagus Yuan Lee ini, tapi tonalnya buat gue jauh lebih bisa nyantai, jauh gue bisa lebih denger waktu lama karena dia punya bass lebih nyantai. Bass sih gue lebih suka Yuan Lee jelas, tapi vokalnya itu sih, vokalnya di Wizard Hi-01 ini jauh lebih nyantai, sama-sama mengarah ke tipis, nggak terlalu berbody-body banget sih Wizard Hi-01 ini, tapi jauh lebih sweet, aman dari shouty, aman dari sibilance, aman dari tajam-tajam gitulah pokoknya di Wizard Hi-01. Gue dengerin Joyce Chu asik, gue dengerin lagu-lagu pop, lagu apa itu nggak sakit di kuping gue. Di sini walaupun gue ngerasa dapat sedikit lebih detail, tapi intensnya itu loh yang gue kurang suka di upper mid range-nya. Nah, beberapa orang minta gimana bang kalau misalnya dibandingin kayak KXSS atau Touch Gym Oxygen. Gue ngomong dari awal aja, kalau dibanding Touch Gym Oxygen, Yuan Lee ini kayak nggak ada apa-apanya. Detail mau tonal, buat gue jauh lebih bagus Oxygen. Tapi Oxygen cuy harganya nyaris 4 kali lipatnya ya. Anyway, jadi gue nggak mau bandingin sama Oxygen. Nah, gue mau bandingin sama KXSS aja. Dimana KXSS ini buat gue sebenarnya kalau detail nggak jauh-jauh beda amat. Permasalahan Yuan Lee yang utama memang shoutiness-nya yang bikin agak susah didengar lama, agak susah memperhatikan detail karena kadang sakit duluan. Kalau di KXSS ini jauh lebih berasa, gue ngerasa KXSS masih salah satu yang terbaik secara tonal ya. Tonalnya itu jadi lebih balance di KXSS, lebih sweet juga, lebih balance. Dan juga jadinya gue bisa dengar lebih banyak detail di KXSS. Padahal rasanya untuk beberapa lagu level detailnya mirip-mirip. Cuman di sini tuh agak intens aja dengarnya. Di sini masih lebih nyantai, masih lebih gue bisa dengar lama. Secara soundstage juga jelas lebih besar untuk KXSS.
separasi dan detail aja sebenarnya mereka nggak terlalu jauh beda. Tapi ya gitu, gue sendiri pribadi jelas lebih enjoy ke XSS. Ini agak cukup bermasalah di shoutiness-nya itu sendiri. Kalau kalian tahan shoutiness ya mungkin patut dicoba. Suka SSR, mungkin bisa tahan juga dengan ini. So, buat gue untuk kesimpulan dari T-Force Yuanli ini, untuk pros-nya adalah satu, secara build dan fit, dia sangat-sangat bagus di harganya, kayaknya the best malah di harganya segini. Dan kemudian secara suara sendiri dia punya bass yang berkualitas, kemudian suara yang cukup detail, dan juga separasi yang cukup baik. Tapi dia punya kelemahan terutama di upper mid range-nya yang shouty dan sedikit kasar, cukup kasar malah tepatnya, dan itu kadang menghalangi detail-detail yang lainnya sendiri. Tapi breaking news dari T-Force Yuanli-nya sendiri, karena beberapa reviewer termasuk gue sendiri mengajukan bilang, kita ngomong nih ke Yuanli-nya bahwa buat kita ini cukup shouty, jadi mereka beneran address issue ini dan juga mereka mengadakan revise. Jadi apa yang gue review sekarang belum tentu final versionnya, dan ini ada perubahan frekuensi responsnya. Terlihat nanti itu Yuanli bakal dibikin lebih kalem secara upper mid range. Jadi gue sangat menantikan revise versionnya itu. Oke, jadi inilah review untuk Yuanli versi pertama, bukan versi final. Dan semoga kalian suka, dan kalau kalian suka jangan lupa kasih like dan subscribe, dan see you next time. Bye-bye. Misalnya kalian mau tahu seputar kehidupan gue di dunia audio, pengen info-info nyantai, kalian bisa follow Instagram gue, ada di description. Ataupun kalau misalnya kalian pengen ilmu tentang audio, gue berbagi di playlist Soundblock berikut, dan coba cek aja karena gue banyak berbagi pengalaman gue di situ.